Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wat tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang berbahagia keluarga besar Bapak Muslim Barius dan Ibu Litasari Yusran, ya, selaku orang tua dari putra tersayang Ananda Nadif Muhammad SM yang telah menghadirkan kita dalam rangka tasyakur bin nikmah atau walimatul imlak sehubungan dengan akan mengantarkan putra tersayangnya memasuki pintu gerbang rumah tangga. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tetangga, para kerabat, para sejawat, para sahabat, bil khusus Ketua RT 01 Bapak Jajang Juhara yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah kelihatan bugar karena dalam beberapa hari yang lalu ada berita yang kurang menyenangkan. Allah telah mengujinya, tapi hari ini ya berkat doa kita semua, para warga, Pak Jajang sudah pulih kembali. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja mengawali pertemuan kita di siang hari ini, sepatutnya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya Bapak Muslim Barius sekeluarga yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan salah satu kewajiban orang tua. Kata Rasulullah SAW, salah satu hakul walad li waladaihi, ada 3 hak seorang anak kepada orang tuanya. Ya, hak anak pada orang tua ada 3. Yang pertama, ayuhsin asma'u idza walada, memberikan nama yang baik jika dilahirkan. Yang kedua, ayyu'allimuhu, ya, idza alama, mengajarkan, mendidik anak jika sudah pantas dididik. Yang ketiga, ayyuzawwijul, ya, idza adraka, menikahkan anak itu apabila sudah pantas untuk dinikahkan. Oleh karena itu, Pak Muslim menganggap anaknya sudah pantas untuk dinikahkan, ya, maka segera nikahkan. Jadi kalau kita sebaliknya, hak anak, ya, itu menjadi kewajiban orang tua, ya. Jadi kewajiban orang tua untuk menikahkan anak. Cuma sekarang ini kadang-kadang kebalik, Pak Buya. Justru anak yang lebih pintar untuk menikahkan dirinya, ya. Sudah pintar, jadi kadang-kadang nggak perlu disuruh-suruh lagi. Anak sudah bisa nyari sendiri, ya, pasangannya. Apalagi rajin baca buku primbon tuh. Primbon 1001 cara memikat wanita. Oh, udah pinter dah. Bapaknya ikut baca juga. Cari kesempatan. Yang kedua, tentu saja sepatutnya kita bersolat pada Nabi Muhammad SAW, ya. Salatullah salamullah ala Taha
Rasulillah, salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah bi ahlil bad ya Allah. Semoga saja dengan sholat ini Allah senantiasa mengabulkan apa yang menjadi keinginan keluarga Bapak Muslim Barius. Karena di antara hikmah berumah tangga itu ada 4, Bu. Ya, hikmah rumah tangga itu ada 4. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang tenang dan tentram. Itu tujuan pertama, Bu. Oleh karena itu, di antara bimbingan Allah, ya. Nanti Ibu baca surat Ar-Rum tuh, yang sering dibaca tuh ya. Oleh setiap pernikahan, bahkan suka ditulis di undangan itu. Surat Ar-Rum ayat 21 tuh ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ya. Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menjadikan keluarga itu sakinah. Nah, sakinah itu maknanya tenang, tentram, dan itu salah satu hikmah tujuan kita berumah tangga, mendapatkan ketenangan dan ketentraman, sakinah. Bahkan ditambah lagi wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Bahkan akan kujadikan kalian itu di antara kalian mawaddah warahmah. Mawaddah itu semacam ikatan, ada keterikatan. Jadi sekalipun kita pergi jauh, tetap kita terikat dengan rumah tangga. Kalau istrinya jauh, dia pengen buru-buru pulang ke rumah. Kalau suaminya jauh, pengen buru-buru balik ke rumah. Itu namanya mawaddah. Dan rahmah. Rahmah itu kaitannya dengan masalah ruhani, Bu. Batin, keimanan. Karena tujuan rumah tangga itu adalah dalam rangka melaksanakan ibadah. Bukankah kita semua ini diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah? Nanti Bapak Ibu bisa rujuk di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kami semata-mata menciptakan kalian semua kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, baik itu manusia maupun jin. Semuanya dalam rangka ibadah. Menikah, berumah tangga, itu juga dalam rangka melaksanakan ibadah. Bayangkan, Bu, kalau kita sholat, paling cuma 3 menit selesai itu ya. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib sama. Sholat subuh itu kalau kita sholat di rumah, ya, tanpa kunut, semenit selesai, Bu. Di rumah itu ya. Kalau di masjid yang dengan kunut bisa 5 menit, ya. Kalau imamnya panjang mungkin bisa 10 menit dah. Tapi rata-rata nggak akan lebih dari 5 menit. Sholat itu ya, rata-rata. Sebentar tuh ibadah. Kita saum Ramadan sebentar lagi nih. Paling lama 1 bulan. 1 bulan paling lama tuh. 30 hari. Kalau kalender Islam cuma 30 hari. Ya. Kita pergi haji, yang paling tinggi itu 6 hari selesai, Bu. Pergi haji itu ibadah haji yang mahal harganya itu cuma 6 hari. Sekalipun prakteknya 40 hari itu, selebihnya itu cuma jalan-jalan, piknik, main, ya, nunggu pulang dan sebagainya. Tapi ibadahnya itu cuma 6 hari. Ya. Tapi berumah tangga, ya, dia tidak dibatasi waktu, Bu. Selama berumah tangga itu ibadah semua, ya, ibadah. Sampai ajal memisahkan di antara keduanya. Misalnya suaminya meninggal lebih dulu, maka selesai. Atau istrinya meninggal terlebih dahulu, maka selesai. Jadi kalau gitu rumah tangga itu ada ibadah yang paling panjang, dia punya time sense. Time spare-nya itu panjang sekali, Bu. Ya. Oleh karena itu kita berharap nih dengan acara syukuran semacam ini, berharap agar rumah tangga itu bisa dilaksanakan dalam rentang waktu yang panjang. Ya.
Kan kita tidak ingin selaku orang tua nih, maaf Bu ya, selaku orang tua, ayah atau mama tuh sedih kalau melihat anaknya DP itu baru 1 tahun udah ganti lagi. Ya. DP apa Bu? Nggak tahu tuh. Dewan partai. Kawin lagi 3 bulan ganti lagi. Kita sedih Bu selaku orang tua tuh kan. Karena kita berharap rumah tangga itu bisa panjang time spare-nya tuh ya. Coba kita tengok Pak Muslim Barus nih. Sudah berapa lama berumah tangga Pak Muslim? 30 tahun Bu. Nah, 30 tahun rumah tangga masih kelihatan harmonis. Coba tuh. Di rumah. Di rumah harmonis. Ya. Sorry ya. Di rumah harmonis, Pak. Tapi kita lihat itu salah satu bukti bahwa di antara keduanya berusaha untuk mempertahankan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Coba kalau misalnya salah satunya apa? Ego, ya. Udah bubar, kan gitu ya. Ini, nah Nadif ya salah satu bimbingan Allah ya kepada kita semua. Nanti buka surat An-Nur ayat 32 tuh. Allah berfirman tuh. Washiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa sa'an takru syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ya. Berumah tanggalah, berhubunganlah, bergaulah dengan suami istri itu dengan cara yang baik. Jika ada pasangan itu sifat yang kurang baik, ya, maka tengok sifat yang lainnya. Itu Allah nyuruh, ya. Kan tidak semua orang itu punya sifat sempurna. Mohon maaf, nak Barus, nak apa? Nabi bukan malaikat, ya. Yang suci, bukan. Calon istrinya pun bukan bidadari yang sempurna, yang dari surga. Tentu ada banyak kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Makanya Allah kasih tahu, jika kamu lihat salah satu sifat pasanganmu itu ada yang kurang cocok, ya, maka Allah ciptakan sifat yang lainnya, yang lebih baik, yang lebih banyak. Jadi manusia tuh Pak, dikasih sifat 1000 tuh. Paling yang kurang itu cuma 1, 2, 3, nggak akan lebih dari 10%. Tapi yang 900% itu baik semua. Ya. Sehingga Rasul bilang, la yafruku mu'minun mu'minatan. Ya. Jangan kamu remehkan kekurangan istrimu itu. Ya. Kalau kamu tidak suka dengan sifat jasmaninya atau sikap mentalnya, ini Rasul Bu. Ya. Coba kamu tengok sifat yang lainnya yang lebih baik itu jauh lebih banyak. Dia pintar masak, ya. Pintar menghidangkan, pintar memberikan penyambutan. Saya kadang-kadang kaget Bu, kalau pergi keluar kota tuh ya, atau keluar negeri, di pesawat itu Bu, baru masuk pintu tuh, silakan Pak. Nah, pramugari, saya senang juga ya. Sekarang pramugari itu pakai roknya dibelah, rok panjang tapi dibelah depan sini. Aduh, mengganggu pemandangan. Saya suka sengaja pakai kacamata hitam ya. Biar gak kelihatan ya. Orang dibelah di depannya itu ya. Pakai rok panjang, pakai apa long dress itu, tapi dibelah depannya. Kan mengganggu kan ya. Nggak tahu disengaja kayak sama maskapai itu. Langsung tuh, Pak silakan Pak. Nah, dianterin, mana tiketnya, saya sengaja, nomor mana nih ya Bu? Mari Mas. Dianterin, nah, sampai ke kursi itu, kursinya dibukain tuh, silahkan Pak duduk. Nah, gitu. Selesai itu ya, Pak, mau minum apa? Nah, apa kesukaannya? Ditawarin tuh. Saya bilang kok istri saya kayak gini senang juga. Ditawarin gimana? Suka makan apa? Dia bilang, buah-buahannya apa? Ditawarin tuh, senang Bu. Ya. Pesawat jalan tuh sebelah saya, ya, tidur tuh di bawah selimut sama dia, ya, diselimutin tuh sama pramugari tuh.
Saya bilang istri saya, "Mah, ini udah ngantuk nih." Pengen tidur. Ngarepin diselimutin. Artinya apa? Ya. Ternyata istri itu punya banyak sifat yang lebih baik, nak Baris ya. Jangan baru melihat satu kali sifat yang kurang cocok, buru-buru ya, ngambek, bikin apa testimoni, bikin pernyataan, yang ngomong sama orang tuanya, jangan ya. Tunggu. Kan kita juga baru mengenal istri kita belum lama kan. Berapa tahun ya, nak Nadif misalnya ta'aruf itu kan belum lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Baru mungkin permukaan-permukaannya saja ya. Karena kadang-kadang kan kalau kita ta'aruf itu ya, itu kan mesti yang nampak itu sifat-sifat baiknya saja. Nah, yang kelihatan bagus-bagus saja. Tapi nanti begitu kita sudah menikah, kita akan tahu sifat aslinya, gitu ya. Oh, ternyata sifat aslinya begini nih istri saya. Oh, ternyata sifat aslinya begini suami saya. Itu baru tahu begitu rumah tangga berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya, nggak cukup. Kalau kita pinjam uang di bank itu kan grace periodnya berapa tuh? Ya, 3 bulan. Kalau kredit rumah 3 tahun tuh. Baru tahu. Nah, jadi rumah tangga juga begitu. Kalau baru setahun dia belum cukup mengenal karakter suami atau sifat aslinya istri. Setelah 3 tahun nanti baru. Jadi jangan buru-buru. Yang pertama, hikmah menikah itu apa? Tadi mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Ya. Yang kedua, kata para ulama, untuk apa? Menyalurkan hasrat biologis. Ini penting, Pak. Jadi hasrat biologis itu perlu disalurkan karena itu merupakan fitrah manusia. Ya, nanti surat Al-Baqarah, Anda bisa dibuka. Huna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya. Dia itu pakaian dirimu, nah bro. Istri kita itu pakaian diri kita. Kita juga merupakan pakaian bagi istri kita. Jadi dua-duanya melengkapi, saling melengkapi. Kita ada kekurangan, istri punya kelebihan. Ya, istri punya kekurangan, kita punya kelebihan. Maka di sanalah kata Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukanlah dua insan itu saling melengkapi. Sehingga perkawinan dalam pandangan Islam, ya, itu merupakan misaqan ghalidho, ikatan yang kuat. Tidak bisa dipisahkan dengan urusan-urusan lain, ikatan yang kuat. Coba kalau tengok agama lain itu kan nggak bisa tuh ya dipisahkan dengan urusan emosi. Dia gantung tuh, sekalipun dia berpisah rumah tuh gereja nggak akan bisa mengizinkan kan sampai segitunya. Sebenarnya dalam Islam juga seperti itu ya, tidak bisa Pak. Sehingga ada rujuk ya sampai 2 kali itu. Kita boleh rujuk. Maknanya apa? Allah sayang. Jangan sampai rumah tangga itu buru-buru bubar. Ya. Nggak senang dengan sesuatu. Telat ngasih nafkah. Protes. Itu nggak boleh. Jaga tuh. Seorang istri tidak boleh buru-buru protes karena telat memberikan nafkah. Ya. Mungkin hari ini dia agak terlambat gajian. Biasanya kalau tanggal 30 buru-buru dipeluk. Bukan meluk, megang dompet. Iya, biasanya begitu kan. Minta langsung diantar kemana? Ke Trans. Iya.